Jadi banyak banget sumber ide kreatif iklan yang bisa kita buat ketika kita benar-benar tahu siapa segmen marketnya. Nah, tadi aku kepikiran, jadi mahasiswa, pengennya mahasiswa, mungkin semuanya pernah jadi mahasiswa. Biasanya mahasiswa tuh akhir bulan makannya udah yang irit-irit gitu ya. Bisa bikin kayak gitu kan, akhir bulan lihat dompet, cuman yang isinya gambar pahlawan gitu kan. Nah, tapi itu dulu, sejak saya ikut jadi reseller, saya nggak lagi. Nah itu kan beda kan, itu udah value yang diinginkan dari si mahasiswa tadi. Kira-kira kalau di iklan seperti itu, mau nggak orang jadi reseller? Oke, aku bantu lanjutin ya. Jadi tadi kita sudah bikin untuk kanvas dari pelanggan, dan semuanya yang kita bikin tadi hanya berdasarkan observasi kita masing-masing ya, benar ya. Nah sekarang biar berasa bedanya apa gitu ya, kita lakukan sekali lagi. Cuman syaratnya sekarang kita berpasang-pasangan. Ya nanti coba cari satu pasangannya masing-masing, satu bertindak sebagai pelanggan, satu yang sedang mengumpulkan data. Jadi kita tanya, ya kita gunakan teknik interview gitu. Jadi kan mungkin yang tadi masnya kan itu berdasarkan pribadinya ya, rasanya seperti itu. Coba sekarang kita praktekkan ke teman, apakah benar-benar itu nggak sih yang dirasakan sama dia gitu. Sehingga kita punya data yang lebih banyak. Dan kalau bisa benar-benar kita ngerasa sebagai customernya. Jadi langsung di switch aja kita sebagai customer yang mau misalnya ini teman sebelahnya baju. Berarti kita customer yang mau beli baju, nanti kita ngerasain tuh, rasanya jadi customer, lu mau bilang bajunya bagus, lu mau bilang ini jahitannya segala macam, orang gue habis beli baju, mau apa? Nah gitu, jadi bisa ngerasain gitu ya, dan nanti langsung ngasih insight ke temennya, nanti kita keliling. Oke, udah selesai ya. Selesai nggak selesai? Ini cuma simulasi nanti teman-teman bisa lakukan di rumah dengan customer beneran, tapi ini simulasi, kenapa harus disimulasikan? Karena kita harus coba gitu ya. Kita harus coba. Selama ini ada nggak yang pernah nanyain customernya begini? Belum ya kan? Selama ini baru apa? Baru aku kira. Ya, data aku kira belum valid gitu kan. Nah, semakin valid datanya kita, ketika kita bikin campaign akan berlaku hukumnya. Campaignnya gue banget gitu kan. Kalau selama ini kan kita cuma kira-kira kayaknya pennya ini, kayaknya gennya ini. Itu kan cuma kita yang kira-kira, belum tentu benar dari customernya kan. Yuk silakan Ibu. Dua-duanya. Jadi nanti tahu bedanya di mana. Yang pertama kan yang Mbak pikirin, yang kedua yang Mbak tanyain ya kan. Ada nggak bedanya gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacain yang saya dulu atau gimana? Ya, yang pertama dulu. Pennya tugasnya apa? Mungkin 3 aja. Pennya tugasnya 3, pennya 3, gennya 3. Lantas yang di interview apa? Oke. Segmen saya di spray ini, spraynya custom ya. Usianya 25 sampai 45, menikah atau akan menikah. Tinggal di kota-kota besar atau di Indonesia. Oke, ini aku sekalian langsung kasih insight aja, takutnya lupa. Tadi customernya dari usia berapa? 25 sampai 45, Mbak. Oke, itu kejauhan banget. Jadi kalau mau bikin itu maksimal 5 tahun. Ya, range-nya 5 tahun. Jadi setelah itu pasti udah beda lagi. Kebutuhannya ininya beda. Jadi maksimal 5 tahun. Ya. Oke. Berarti 25 sampai 30. Menikah atau akan menikah, tinggal di kota-kota besar di Indonesia, pendidikan minimal SMA, pengguna smartphone. Pekerjaannya ibu rumah tangga, ibu bekerja. Ini saya ambil ibu rumah tangga dulu. Jadi arisan, beberes rumah, leyeh-leyeh mungkin. Mbak maaf sebentar, harga produknya berapa? Mulai 200 sampai kalau sama bed cover sekitar 800, Mbak. Oke, berarti ini ya aku kasih gambaran juga buat teman-teman. Berarti yang sanggup beli spray 200 itu siapa? Kalau aku untuk menargetkan untuk usia segitu, aku pasti bilangnya karena banyak juga spray yang harganya 80. Kalau anak yang usianya 25 mungkin masih agak muda dan mereka milihnya yang agak lebih murah. Oke. Nah, kalau usia yang udah mulai punya anak 1 atau 2, itu biasanya usia 30-an, mereka udah mulai capek dan segala macam dan lebih butuh kenyamanan sekaligus biasanya jauh lebih mapan.
Jadi kalau bisa saran aku ditargetkan mungkin di usia 30 hingga 35 atau dari 34-an sampai ke 39. Oke, untuk next mbaknya ya. Oke, ya. Saya lanjut dulu ya Mbak ya. Boleh. Itu tadi yang pekerjaannya ya. Terus kesulitannya pennya kadang ukurannya nggak pas. Cepat berantakan kalau anak-anak main. Panas. Jadi menyebabkan susah tidur dan sebagainya, nggak nyenyak gitu. Terus luntur. Tidak ada waktu untuk beli offline karena milih-milih lama. Atau mungkin butuh kado untuk dikadoin ke temannya yang menikah kayak gitu. Keuntungannya gennya bahannya adem, gampang diberesin ya, jadi cepet gitu, nggak makan waktu kalau ukurannya pas. Spraynya awet, jahitan kuat, anak-anak loncat-loncat is okay. Motifnya banyak, beli gampang, nggak ribet, online bisa, ongkirnya murah. Yang interview? Yang interview, pertama tadi yang saya interview, kalau mau beli spray, yang dilihat motifnya dulu. Motifnya gimana? Bahannya, setelah itu bahannya adem nggak, terus modelnya simple nggak, karena males kalau yang pakai rempel-rempel kayak gitu. Karena setrikanya susah, nyucinya susah. Nah. Tuh, terus yang kedua, harganya nggak masalah dalam masih batas yang nyaman. Jadi maksudnya kalau untuk katun Jepang kan memang lebih mahal daripada katun lokal seperti itu. Terus ukurannya itu pas, karetnya nggak gampang molor. Bisa custom untuk nambah bantal atau guling. Tidak luntur atau berudul. Bahan itu tidak panas, jadi menyebabkan tidur itu nyaman. Oke, sebentar Mbak. Nah, tadi yang diwawancara, itu kalau aku bisa lihat, aku cuma ngedenger aja, itu justru target marketnya. Coba tanyain yang diwawancara usianya berapa? Usianya 40. Nah, jadi udah kebayang kalau 40 berarti di sekitar dari 35 sampai 40. Karena di usia segitu harga tidak masalah. Oke? Ya, paham ya teman-teman ya? Kalau untuk menentukan siapa target market, karena kemungkinan masih ada juga yang bingung, siapa nih target market kita? Ya, jadi tergantung dari harga yang kita jual. Oke? Ya. Oke. Mas, sudah selesai. Ya, terima kasih tepuk tangan ya semuanya. Akun IG-nya ya. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman tadi dengan adanya satu contoh di depan, teman-teman semuanya dapat insight, terus tahu setelah ini mau ngapain ketika pulang ke rumah ya. Jadi ketika kita bikin iklan pun kita bahasa yang kita komunikasikan itu sesuai juga dengan target marketnya kan. Jadi intinya ketika kita bikin iklan itu efek yang kita pengen tuh ini iklannya buat saya banget nih iklannya gitu. Kok kayaknya pas banget ya dengan keadaan saya gitu. Nah itulah ketika iklan itu dikatakan bagus seperti itu. Oke, nah sekarang teman-teman semuanya sudah dibagikan sticky note, sudah. Nah ini adalah lanjutan masih dalam rangkuman yang sama. Jadi kita sekarang mana nih? Oke, next to do-nya ya. Tugas pelanggan kita mengurutkan ya. Berikutnya kita sudah identifikasi, kita gunakan yang hasil interview saja. Ya, hasil interview tadi kita gunakan sebagai data. Ya, ini cuma simulasi kecil, tapi nanti teman-teman dilakukan yang lebih baik, yang lebih perfect di rumah bersama tim atau bersama pasangannya yang masih bisnis bareng. Ya, ini adalah simulasinya. Ketika tadi kita sudah interview semua ya, sudah dapat data semua? Sudah? Ada yang enggak ya yang belum dapat data? Dapat data semua ya? Oke, nah tugasnya adalah kita urutkan. Urutkan mulai dari pekerjaan yang paling penting. Ya, kan ada pekerjaan tuh yang penting dan ada yang nggak penting. Kayak leyeh-leyeh gitu tadi kan, itu pekerjaan tapi kan nggak penting kan, nggak penting kita selesaikan. Ngapain kita selesaikan masalah leyeh-leyeh gitu kan? Ya, pekerjaan apa yang paling penting menurut kita yang harus kita selesaikan di customer tadi. Painnya juga, painnya apa yang paling ekstrim yang harus kita selesaikan dengan produk kita. Terus keuntungannya apa? Keuntungan yang paling di mata pelanggan, yang paling dibutuhkan sama pelanggan, keuntungannya seperti apa? Berdasarkan data tadi kita urutkan peringkatnya. Bisa? Oke. Tulis di sticky note. Nanti teman-teman bisa bikin seperti ini. Bikin yang paling atas tempel, yang paling ekstrim, yang paling penting, yang kesulitan yang paling ekstrimnya apa? Sama di sini keuntungan yang paling esensi dari
produk kita atau customer kita apa. Jadi kita hanya nanti berfokus kepada hal-hal yang penting aja iklan kita. Yang bawah, ya ntar dulu. Berarti kita kalau mau bikin iklan, materi iklan, kita udah tahu nih pekerjaannya apa, kesulitannya apa, keuntungannya apa. Yang paling ekstrim, yang di sini ya. Oke, mohon perhatian sebentar, kita sama-sama bantu Mas siapa? Mukhtar. Mas Mukhtar untuk menentukan tingkat ekstrim atau sedangnya dari kesulitan yang dialami sama pelanggannya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa tentukan ya, yang paling ekstrim apa gitu ya. Yang pertama apa? Ini tadi sebenarnya yang tugas pertama tadi, Ya. Segmen market saya sebenarnya wanita. Ya. Ya, cuman saya ngewawancarinya laki. Ya. Jadi Dan tadi tugasnya dia harus berperan sebagai wanita gitu kan. Oh gitu ya. Cucok. Iya kan tugasnya tadi kita harus berperan sebagai orang, sebagai marketnya kita gitu. Oh gitu. Gitu. Ini Kalau nggak berperan tadi nggak masuk jadinya. Tadi saya ngerubah ini. Oh, akhirnya. ngerubah. Heeh. Jadi sebenarnya harus yang tadi Masnya jadi cowok jadinya. Iya. Oh iya, jadi cowok kan beda dengan yang punya Mas tadi ya. Iya, makanya itu. Ya, Jadi ini yang kesulitannya yang saya tulis itu saya masih nemu satu. Jadi target saya kan pria 20 sampai 40 tahun. Ya. Terus pekerjaannya dia pekerja kantor, maniak bola. Ya. Dan punya klub kegemaran. Dia juga kolektor barang-barang aksesoris klub dan rutin menonton bola serta update info-info bola. Ya. Seperti itu. Jadi yang pekerjaannya dia. Yang kesulitan saya masih menemukan biasanya yang penggemar bola itu dia kesulitan cari aksesoris yang beda dari yang dia punya. Biasanya seperti itu. Iya. Masih nemu itu, masih Iya. nemu satu. Ternyata waktu saya Interview beneran banyak. bukan, ternyata maunya yang ori. Maunya yang ori. Iya, beda lagi. Beda Jadi lagi. Iya, betul ya kan? itu, seperti itu. Tapi baru satu berarti pennya. Baru satu. Ya, kalau satu belum bisa diurutkan cuma satu ya. Iya, Iya. baru. Kalau misalnya tadi Masnya bisa nyebutin ada banyak, nanti kita bisa urutkan gitu. Apa sih pengen main sepak bola tapi aku nggak punya waktu gitu. Pengen gabung klub tapi nggak punya bisa jadi kan seperti itu kan. Oh, gitu ya. Masih banyak kok sebenarnya bisa dieksplor. Masih bisa dieksplor lagi. Oke. Jadi cara paling gampang adalah justru tanya ke customer kita. Jadi kalau kita jualan jangan sungkan, kalau kita udah punya pembeli jangan sungkan untuk nanya dan minta testimoni. Beneran, pembeli itu dengan senang hati loh ngasih. Jadi kalau udah ada yang beli, udah jadi pelanggan kita, udah dideketin terus ditanya-tanya nih. Kenapa sih suka atau apa, ikutin pertanyaan yang tadi. Terus kalau bisa dimintain testimoni. Karena real testimoni itu adalah nampol juga ya. Dibandingin kita cari-cari misalnya belum mau keluar uang untuk selebgram atau yang lain. Mending kita cari testimoni dari pelanggan kita. Testimoninya dia berupa video atau cuman tulisan-tulisan. Ya kalau tulisan-tulisan saya saranin untuk pasangnya di story aja. Supaya tampilan dari Instagram kita itu tetap bagus. Ya, jadi kan logikanya ketika kita jalan-jalan kita pasang iklan kemana-mana, nemploklah ke akun kita. Tapi kalau akun kitanya berantakan dan lain-lain itu biasanya nggak akan follow. Tapi kalau akun kita bagus kan jadinya follow. Jadi kalau misalnya ada testimoninya tulisan-tulisan segala macam, kalau aku saranin untuk taruhnya di story. Jadi dilihat ya, bukan masalah postingannya yang lama. Postingannya lama atau baru, tapi dia engagementnya bagus nggak? Banyak yang suka nggak? Kalau memang banyak yang suka meskipun itu lama, dinaikin lagi aja, diiklanin nggak apa-apa, ya. Jadi bukannya yang lama-lama nggak boleh, tapi jangan juga udahlah yang lama, terus nggak bagus juga iklannya. Jadi buat apa? Mending bikin baru. Tapi kalau ada yang lama dan itu bagus, jadi aku punya satu resep, yaitu cara membuat yang aku share, cara membuat cheesecake homemade ya. Itu banyak banget yang itu termasuk konten aku yang viral gitu, dan itu aku selalu iklankan, nggak pernah enggak. Karena untuk mendatangkan follower, karena kan itu terbukti banyak yang suka. Itu aja yang diiklankan terus. Nggak masalah. Aku nggak matiin malahan. Produk kita tidak perlu memberikan semua hal keuntungan. Ya, oke, ini butuh diingat banget. Namun berfokuslah pada keuntungan yang berhubungan dengan pelanggan
dan di mana keuntungan tersebut membuat perbedaan.